Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Well, I hope you are all fine and in a very good condition. So, you will be ready for today's lesson. Well, first of all, let me introduce myself. My name is Siti Arusa Rusda, but you can call me Miss Arusa. Well, probably Miss Rinia has already told you before that I am here as one of the pre-service teacher from Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi mungkin Miss Rinia sudah memberitahu kalian bahwa saya di sini adalah salah satu guru PPL dari Universitas Pendidikan Indonesia yang insya Allah akan membantu Miss Rinia dalam mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas ini. So, I really hope that we will share a very great experience through these teaching and learning processes, right? Okay, now, are you ready for today's lesson? Because today we are going to learn about quantifier. Ada yang tahu apa itu quantifier? Quantifier itu apa ya? Well, langsung saja, let's check this out. Nah, langsung saja kita bahas yuk, apa sih quantifier itu? So, quantifier is a word used to indicate the quantity of the object or to indicate the number of objects. Jadi, quantifier adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas benda atau menunjukkan jumlah benda tersebut. Nah, itulah pengertian dari quantifier. Jadi, quantifier itu berfungsi untuk menunjukkan atau mendeskripsikan jumlah atau kuantitas suatu benda, baik itu banyak maupun sedikit. Lalu, quantifier itu apa saja sih? Jadi, quantifier itu ada dua jenis. That are large quantities and small quantities. Nah, yang large quantities adalah quantifier yang menunjukkan makna banyak. Contohnya ada much, many, and a lot of. Sementara itu, untuk jenis kedua, yaitu small quantities, adalah quantifier yang menunjukkan makna sedikit. Di antaranya ada few dan a little. So, if the object or the noun has a large number of quantity, atau jika benda atau objek yang ditunjukkan itu memiliki jumlah yang banyak, maka kita bisa gunakan quantifier jenis yang pertama, yaitu large quantity. Di antaranya tadi ada many, much, and a lot of. Sementara itu, meanwhile, if the object or the noun has a small number of quantity, we can use the second type of quantifiers. Jadi, apabila benda atau objeknya itu menunjukkan jumlah yang sedikit, maka kita bisa gunakan quantifier jenis yang kedua ini, yaitu small quantity. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh tentang penggunaan quantifiers, let's learn about countable and uncountable noun. So, countable noun is a noun that can be counted one by one, atau kata benda yang dapat dihitung secara satu persatu. For examples, book, bag, table, chair, and etc. Contohnya adalah buku, tas, meja, kursi, dan lain sebagainya. Kita tentu tahu bahwa buku, tas, meja, ataupun kursi itu adalah benda-benda yang bisa kita hitung satu-satu jumlahnya. Misalnya ada 5 buah buku atau mungkin ada 10 buah tas. Jadi benda-benda yang nominalnya itu dapat kita hitung.
Meanwhile, uncountable noun is a noun that cannot be counted one by one, atau kata benda yang tidak dapat dihitung secara satu persatu. For examples, sugar, salt, water, sand, and etc. Kita tentu tahu bahwa gula, garam, air, pasir itu benda-benda yang jumlahnya itu tak terhitung karena memang sangat kecil-kecil dan tidak bisa kita hitung satu persatu. Nah, itulah yang disebut dengan uncountable noun. Okay, now let's learn about how to use quantifiers. Pertama, kita akan mempelajari tentang penggunaan quantifier much, yang artinya banyak. So, much is used for uncountable noun, atau digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung satu persatu. Okay, now let's take a look to the sample sentences. First, I have much sugar. Nah, di sini kita menggunakan quantifier much karena sugar itu masuk ke dalam uncountable noun. Kita tidak bisa menghitung gula satu persatu kan, makanya kita gunakan quantifier much. For the second example, we don't have much money. Money is included to uncountable noun. Jadi uang juga termasuk ke dalam uncountable noun karena kita tidak bisa menghitung uang satu persatu lembarannya. Jadi dia ini punya satuannya tersendiri, bukan misalkan satu buah uang begitu kan tidak bisa, atau dua buah uang itu kan tidak bisa, makanya dia masuk ke dalam uncountable noun. Jadi kita gunakan much. Tidak boleh we don't have many money, itu tidak boleh karena aturannya dia itu uncountable dan harus menggunakan much. Okay, next, quantifier many. Nah, sama seperti much, many juga memiliki arti banyak. But, many is used for countable noun, atau digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung satu persatu. Now, let's take a look to the sample sentences. The first example, my father has many cars. Ayahku mempunyai banyak mobil. Nah, cars di sini adalah masuk ke dalam countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Jadi mobilnya meskipun banyak, kita bisa menghitung jumlah dari mobil itu. So, we can use many in this sentence. Okay, next, I bought many books yesterday. Saya membeli banyak buku kemarin. Books di sini merupakan kata benda yang masuk ke dalam countable noun atau benda yang bisa dihitung satu persatu. Oke, selanjutnya adalah quantifier a lot of. Nah, masih sama dengan many ataupun much, a lot of juga memiliki arti banyak. But a lot of can be used for countable and uncountable noun. Jadi a lot of ini bisa digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung ataupun tidak dapat dihitung. Jadi tidak seperti many ataupun much yang hanya digunakan untuk salah satunya saja. A lot of di sini bisa digunakan untuk dua-duanya, baik countable maupun uncountable. Okay, now let's take a look to the sample sentences. Mari kita lihat ke contoh kalimatnya saja ya. For the first example, I have a lot of money. And the second example is, I bring a lot of pencils. Nah, dari dua contoh ini, kita lihat kata bendanya, yaitu money and pencils. Kita tahu bahwa money itu masuk ke dalam uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung satu persatu. Meanwhile, pencil is included to countable noun atau pensil itu termasuk ke dalam kata benda yang dapat dihitung secara satu persatu. Nah,
Dua kata benda ini meskipun berbeda jenisnya, mereka sama-sama bisa menggunakan quantifier a lot of. Okay, now how about the second type of quantifiers? Nah, di sini ada few yang artinya adalah sedikit. So, few is used for countable noun, atau few ini digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung satu persatu. Contohnya, for examples, there are only few students in the classroom. Hanya ada sedikit siswa di dalam kelas. Nah, students di sini merupakan kata benda yang dapat dihitung satu persatu atau countable noun. Oleh karenanya, kita menggunakan quantifier few untuk menunjukkan bahwa di kelas itu hanya ada sedikit siswa. Okay, the second example. I bring only few pencils in my bag. Saya hanya membawa sedikit pensil di tas saya. Nah, kita lihat di sini bahwa pensil juga merupakan countable noun. Kita bisa menghitung pensil secara satu persatu. Makanya kita menggunakan quantifier few. Okay, next, the last but not least, a little. Nah, sama seperti few, a little juga memiliki arti sedikit. So, a little is used for uncountable noun. Nah, a little ini digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung satu persatu. Berbeda dengan few, a little ini digunakan untuk uncountable noun. Okay, now let's just take a look to the sample sentences. Mari kita lihat langsung saja ke contoh kalimatnya ya. The first example, my mother adds a little salt to the soup. Ibuku menambahkan sedikit garam ke dalam sup. Nah, salt di sini masuknya ke dalam uncountable noun. That's why we use a little in this sentence. Now, the second example. There is only a little sugar in the kitchen. Just like the salt, sugar is also uncountable noun. Seperti garam, gula juga merupakan uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung satu persatu. Oleh karenanya, kita juga menggunakan quantifier a little dalam kalimat ini. Okay, I think that's all about quantifier, and I hope you guys can learn a lot from today's materials through this video. But if you have any questions or need more explanations about these materials, please don't be hesitated to ask. So, kalau kalian masih punya pertanyaan atau mungkin butuh penjelasan lebih tentang materi hari ini, please jangan ragu untuk bertanya. Kalian bisa bertanya via WhatsApp grup kelas ini atau mungkin kalian juga bisa langsung personal chat ke saya atau Miss Rinia. Okay? So, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, everyone. Bye-bye.